Anda kembali bersama kami pemirsa, setelah tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seremonial penyambutan para juara All England yang begitu mengharukan. Saya langsung meminta tanggapan kepada para kedua orang tua dulu. Saya awali mungkin ke Pak Edison. Pak Edison, tadi kan Anthony Ginting ini juga sudah sempat memberikan sedikit kata, sepatah dua patah kata, sedih tapi senang juga. Komentarnya dari orang tua gimana Pak Edison? Ya, kalau kami ada beberapa hal yang membuat kami gembira gitu ya. Pertama sekali bahwa Jonathan juara sudah merupakan satu kebahagiaan karena itu bagian dari Indonesia dan juga didampingi Anthony sebagai runner up. Nah, perkara dia runner up juga sangat membanggakan kami karena kita lihat proses dari awal itu dia habis-habisan betul pada quarter final melawan Excelsen dan juga masih berat melawan Christoph Popov ya pada di semifinal. Jadi dia sudah mengeluarkan semua apa yang dia bisa lakukan ya. Jadi berterima kasih banyak sebenarnya kami nih kepada pelatih. Saya pikir Pak Andres juga setuju ya bahwa pelatih yang sekarang ini sedikit merubah pola main Anthony dan Jonathan, lebih sabar, lebih tajam dan lebih kuat bertahan. Nah, tinggal tadi seperti Pak Daria disampaikan bagaimana ke depan membentuk mental mereka ini menjadi lebih tangguh, konsisten, dan juga kepintaran dari pelatih untuk menentukan turnamen-turnamen mana yang sebenarnya perlu diikuti dan tidak perlu diikuti. Dan puji Tuhan sampai sekarang Jonathan dan Anthony masih tetap sehat, tidak terjadi cedera apapun. Ya, karena kita lihat ini langsung masuk pelatnas lagi begitu ya Pak Edison ya. Tadi disebutkan tidak ada pesta-pesta, langsung masuk ke pelatnas, istirahat, kemudian berlatih kembali. Iya, jadi gini Dek Agita, kalau saya ya, saya pribadi kalau jadi atlet bulu tangkis tinggal di pelatnas 6 bulan pun saya tidak sanggup. Kenapa? Bangun pagi mereka stretching, sudah stretching, mereka mandi, sarapan, habis sarapan latihan. Habis latihan balik ke kamar, habis balik kamar makan siang latihan. Jadi dunia mereka betul-betul seputar itu saja. Jadi saya pernah mengatakan ke Anthony, kamu dalam penjara terbuka. Tapi itulah ya pilihan mereka dan mereka konsisten di dalam pilihan itu dan siap dengan konsekuensinya. Ya kalau saya tidak sanggup. Luar biasa ya. Memang kalau istilahnya Pak Edison tadi mengatakan ini penjara terbuka, tapi Pak Andre ini boleh bisa komentari dulu ya. Tadi kan Jojo juga sudah kita lihat bersama prosesinya, juga memberikan sepatah dua patah kata. Komentar dari orang tua bagaimana? Ya mungkin suatu kebahagiaan ya ini bisa Jonathan bisa berhasil. Tapi kebahagiaan itu juga nggak lepas dari ikut campur tangannya Ginting. Ya. Ginting sangat berjasa buat Jonathan. Itu berdua mereka kompak sekali, kompak, kebersamaan selalu ada. Soalnya apa? Kalau kita flashback ke belakang, lihat Asian Games, itu Anthony Ginting yang membunuh siditnya. Nah akhirnya ketemu Jonathan dapat ya keberuntungan. Itulah yang dibilang tim yang bersama. Kebenaran keberuntungan masih ada di Jonathan. Tapi yang kerja keras itu Anthony. Begitupun juga kemarin di kejuaraan ini, Anthony yang harus mengalahkan monsternya. Nah itulah yang dibilang Bang Aboy, kita ini satu tim. Jadi kemenangan kita kemenangan bersama. Dan itu saya rasa kita harapkan bisa dipertahankan sampai Olimpiade. Karena kebersamaan, kekompakan itu sangat penting banget. Kenyamanan di dalam satu tim itu sangat penting. Mereka bisa main lepas. Kalau soal Anthony sama Jonathan, latihannya udah jangan ditanya. Mereka dua-duanya sangat concern banget latihannya, sangat baik. Kalau kata Pak Edison tadi ibaratnya kalau masuk pelatnas tuh kayak penjara kecil gitu ya. Iya, udah pasti. Oke, Pak Daryadi, ini kan kalau tadi kita mungkin banyak berbicara mengenai Jojo dan juga Ginting. Tapi kalau tadi kita melihat Fajar Rian juga sempat memberikan sedikit sepatah dua patah kata, bahkan menyebutkan bahwa sebenarnya bukan merupakan tim yang diunggulkan, bukan merupakan tim yang bisa dibilang performanya juga sama lah, kurang lebih sedikit naik dan turun. Peluang-peluang dari ganda putra ini seperti apa melihatnya? Ya, memang ini uniknya di ganda putra. Berbeda ketika masih Minion berjaya di 2019 sampai 2020. Hampir semua event dia menangkan. Dan situasinya saat ini peta kekuatan di ganda putra ini luar biasa. Kalau kita lihat dari peringkat 1 sampai 8 itu diisi 7 pemain atau pasangan dari 7 negara yang berbeda. Ini menggambarkan bagaimana masing-masing negara itu punya kekuatan ganda putra yang merata.
Bahkan kalau kita lihat lagi dari turnamen yang sudah berlangsung, 7 turnamen dari Malaysia, India, kemudian di Jakarta, Thailand, kemudian di Jerman, Perancis, All England. Ini menampilkan juara ganda putra yang berbeda. Jadi tergambar bagaimana nanti persaingan di Olimpiade untuk sektor ganda putra ini memang semakin sulit untuk diterka siapa yang nanti akan siap untuk bertarung. Dan Indonesia kalau membandingkan dengan Olimpiade Tokyo, kita punya 3 pasangan yang ada di area 8 besar. Minion peringkat 1, Dedis peringkat 2, kemudian Fajri ada di peringkat 6. Sekarang Fajri bahkan yang paling bawah di peringkat 8. Ini yang juga membuat kita worry juga. Kita berharap Bakri bisa masuk di area 8 besar sehingga kita bisa punya 2 wakil di Olimpiade Paris nanti. Dan inilah yang harus bisa dipikirkan oleh tim pelatih di ganda putra, bagaimana posisi di ganda putra ini bisa juga meloloskan 2 pasangan. Dengan 2 pasangan ini tentu posisinya akan lebih mengenakan buat kita, sekaligus menjaga tradisi di ganda putra kita selalu diwakili 2 pasangan. Oke, karena kita lihat ini ada banyak serangkaian kompetisi. Tadi kalau disebutkan pada saat konvers pasti ada Piala Thomas, ada Uber juga, dan ada Olimpiade Paris juga. Bagaimana kemudian kita melihat kesiapan dari para pemain ini? Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya pemirsa, yang pasti kemenangan juara All England ini merupakan kemenangan dari seluruh rakyat Indonesia. Saya boleh minta tanggapan terakhir diawali dari Pak Edison terlebih dahulu. Ini harapan dari orang tua karena kita tentunya tahu ini masih banyak rangkaian-rangkaian selanjutnya. Silakan Pak Edison terlebih dahulu. Ya, harapan saya dan juga keluarga Anthony tetap berlatih dengan tekun, tetap menjaga kesehatan, ya tentu saja melalui pola istirahat dan pola makan dia termasuk pola pikirnya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa semakin meningkat untuk membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah dunia, terutama Olimpiade. Amin, amin. Itu tentunya doa kita bersama. Pak Andre, silakan. Harapan kami juga dari orang tua Jonathan, harapan agar Jonathan semoga bisa dapat bermain dengan sebaik-baiknya nanti di kejuaraan Olimpik. Soalnya apa? Olimpik itu pertandingan yang mungkin menjadi tidak mungkin dan tidak mungkin menjadi mungkin. Semua bisa. Makanya semua peluang sama. Tinggal harus latihan yang baik dan doa masyarakat Indonesia. Amin. Terakhir Pak Daryadi, melihat peluang ada banyak kompetisi-kompetisi ke depan dan harapannya juga bagaimana? Iya, yang pasti All England ini bukan akhir. Tapi ini menjadi sasaran antara dan masih ada beberapa target yang harus dicapai. Mudah-mudahan Piala Thomas bisa dibawa pulang lagi ke Jakarta. Dan berikutnya ada Indonesia Open di bulan Juni dan klimaksnya nanti di Olimpiade. Dan tentunya harus bisa dijaga. Pemain-pemain yang sudah bisa dipastikan untuk tampil di Olimpiade ini benar-benar terjaga, jangan sampai cedera sehingga mereka bisa tampil maksimal di Paris. Ingat, Olimpiade cuma 4 tahun sekali. Jadi kalau tidak tampil di sini nunggu tahun 2028. Oke, doa kita bersama tentunya dan harapan kita bersama untuk para atlet-atlet ini bisa semakin berlatih dan juga bisa terus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Daryadi. Sama-sama terima kasih kita. Pak Andre, terima kasih juga Pak Edison sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Dan demikian Breaking News TV One kami akhiri. Mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.